Sebagai bentuk keprihatinan yang menimpa warganya, Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin memberikan bantuan untuk keluarga korban kebakaran di Flamboyan Bawah. Update terbaru dari kebakaran di Flamboyan Bawah Palangkaraya mengakibatkan sebanyak 36 bangunan hangus, korban yang terdampak berjumlah 46 kakak dan 180 jiwa. Namun dari 180 jiwa tersebut hanya sekitar 70 jiwa yang mengungsi di Gorkoni karena sebagian menginap di tempat keluarga. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kalteng, Pangkan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Pangkan. Baik, terima kasih Mei. Betul bahwa pihak dari pemerintah Kota Palangkaraya, khususnya dari Wali Kota Palangkaraya, Ferry Naparin memberikan bantuan untuk warga korban kebakaran di Pelamboyan Bawah, yang mana berdasarkan update terbaru, warga yang mengungsi ini sebanyak 180 jiwa, ini hanya sekitar 70 jiwa saja karena memang beberapa warga ini menginap di tempat keluarganya, yang mana akibat kebakaran yang terjadi pada 1 Agustus, pada hari Selasa 1 Agustus 2023 ini mengakibatkan sebanyak 36 bangunan hangus, korban yang terdampak sebanyak 46 kepala keluarga dan juga 180 jiwa, yang mana para warga ini mengungsi di Gor Koni Sanaman Mantikai, Jalan Wahidin Sudirohusodo, Palangkaraya. Berdasarkan pantauan juga, ini warga duduk bersama-sama menggunakan karpet yang telah disediakan. Selain itu juga mereka menerima bantuan berupa makanan dan kue dari para relawan, yang mana selain itu juga terdapat dapur umum yang telah disediakan oleh pihak BPBD Kota Palangkaraya, dan berdasarkan keterangan dari Lurah Langkai Sriwanti bahwa pihaknya menerima bantuan uang yang diberikan oleh Wali Kota Palangkaraya Pak Irin Naparin untuk membelikan pakaian dalam kepada para korban. Jadi selain pakaian dalam, ini juga dibelikan dot untuk anak pembalut sesuai dengan arahan dari Wali Kota Palangkaraya. Sriwati juga mengatakan bahwa bantuan sudah banyak mengalir, baik itu dari pemerintah Kota Palangkaraya, provinsi, relawan, ataupun bantuan pribadi dari warga lainnya, yang mana diberikan berupa makanan, lalu pakaian layak pakai, dan sampai saat ini masih belum tahu karena menunggu arahan dari pimpinan juga, karena tidak mungkin warga akan berlama-lama mengungsi di Gorkoni tersebut. Untuk kebutuhan logistik dalam beberapa hari ke depan ini masih mencukupi, jadi para warga untuk keperluan konsumsi juga telah disediakan dapur umum untuk masak-memasak dan kebutuhan warga lainnya. Sementara itu, salah satu warga yang menjadi korban kebakaran, Rudianto, ini terlihat saat hari Rabu 2 Agustus 2023 ini mengumpulkan puing-puing dari sisa kebakaran rumahnya untuk dijual kembali ke tukang loak, yang mana raut sedih dari wajah korban juga tergambar jelas karena memang dia hanya bisa menyelamatkan pakaian yang dikenakannya pada saat itu dan juga satu unit motor, yang mana dia berharap dapat mengumpulkan sisa-sisa barang berharga yang tak sempat diselamatkan saat terjadi kebakaran, yang diketahui bahwa saat kebakaran terjadi, Rudianto ini baru saja pulang bekerja lalu pergi memancing. Nah, sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, ia mendengar suara teriakan yang mengatakan kebakaran ataupun api, namun dirinya masih tak sadar dan menganggap bahwa teriakan tersebut adalah orang yang sedang memanggil anaknya. Dan kemudian ia pun didatangi oleh istrinya ke bawah ataupun ke pinggir Sungai Kahayan dan mengatakan bahwa telah terjadi kebakaran. Dia yang panik langsung berlari menuju rumahnya, yang mana saat itu anaknya masih berada di dalam rumah, dan kemudian meminta istrinya untuk membawa anaknya ke tempat yang aman, sementara dirinya menyelamatkan motor yang terparkir di depan rumah. Dan berdasarkan keterangan dari Rudianto, api diduga berasal dari salah satu barak yang ada di kawasan padat penduduk tersebut di Flamboyan Bawah, yang mana saat ia masuk ke dalam rumahnya, bagian kamar itu sudah terbakar dan api dengan cepat membesar. Alhasil ia
harus merelakan seluruh barang yang ada di dalam rumahnya dan hanya bisa menyelamatkan satu unit motor dan juga baju yang ia kenakan pada saat itu juga. Dan saat ini Rudianto dan juga istri serta satu orang anaknya mengungsi ke Gorkoni karena memang rumah sudah hangus dan tak bisa ditinggali lagi. Dan ia pun eh, saat Tribun Kalteng berada di lokasi kebakaran, terlihat Rudianto ini hanya bisa mengumpulkan sisa-sisa besi yang ikut terbakar dan besi yang dikumpulkan itu nantinya akan ia jual dan untuk membelikan jajan untuk anaknya. Dan saat ini Rudianto juga mengalami luka bakar ringan pada bagian tangan kanannya, sedangkan untuk anaknya ini mengalami terkilir karena saat digendong lari dari kebakaran. Dan ia pun berharap bahwa jika memang ada bantuan untuk para korban yang rumahnya terbakar, ini ia meminta untuk bagaimana caranya dari pihak pemerintah Kota Palangkaraya untuk mengklaim ataupun mengambil bantuan tersebut, entah nanti dibuatkan rumah ataupun berupa uang. Dan untuk kerugian material sendiri, diperkirakan bahwa Rudianto ini mengalami kerugian material sebesar 15 juta, namun 15 juta itu belum ditotalkan dengan rumah yang ikut terbakar. Berikut Mei yang dapat saya sampaikan dari Kota Palangkaraya, kembali studio. Terima kasih rekan Pangkan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.